Baik, pada materi kali ini, pada video ini, mata kuliah struktur data dan algoritma, kita akan membahas tentang queue. Setelah pekan lalu kita membahas tag. Nah, pada pertemuan kali ini, pada video kali ini kita akan membahas tentang queue pada pekan ke-10 ini. Poin-poin yang kita bahas adalah definisi atau pengertian queue, kemudian penggunaan queue, operasi-operasi yang ada pada queue, contoh programnya. Baik. Nah, queue di sini diartikan sebagai salah satu jenis dari linked list yang mengaplikasikan konsep FIFO atau first in first out, di mana proses ini adalah kebalikan dari konsep yang dimiliki oleh stack. Kalau stack menerapkan konsep LIFO atau last in first out, nah kalau queue menerapkan konsep FIFO, first in first out. Bersifat FIFO ini berarti data yang masuk pertama kali juga akan keluar pertama kali. Terdapat satu jalan masuk dan satu jalan keluar di ujung yang berbeda. Jadi gambarannya seperti antrian ya. Antrian, misal kita ke bank, kita antri. Nah, ketika orang pertama yang antri itu masuk, maka jika sepi kosong, maka dia langsung ke depan. Jadi masuk dari belakang, dia akan langsung masuk ke depan, langsung bertransaksi dengan teller gitu ya, akan bertransaksi dengan teller atau petugasnya. Nah, ketika ada orang lain datang lagi, maka dia otomatis akan ada di belakang dari yang pertama tadi. Jika ada orang lagi, maka otomatis dia akan antri di belakangnya. Nah, analogi seperti ini diadopsi di struktur data sebagai queue gitu. Nah, ini ada contoh gambarnya seperti ini ya. Masuk dari belakang ke depan. Nah, ketika masuk dari belakang ini dipakai fungsi NQ, dan ketika sudah di depan akan dipakai fungsi DQ. Apa itu NQ dan DQ? Nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, ini contoh-contoh penerapan queue. Nah, ini biasanya kita nggak sadar ya, padahal itu adalah aktivitas antrian gitu ya. Banyak seperti antrian di bank seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, jika orang pertama langsung berada di posisi paling depan, maka orang yang datang belakangan akan ada di baris belakangnya. Nah, jika orang pertama sudah selesai transaksi, maka orang pertama yang akan keluar, dan orang kedua tadi yang ada di belakangnya akan maju menjadi yang paling depan. Begitu seterusnya. Jadi antrian gitu ya. Antrian apotek juga sama, berobat juga sama, antrian-antrian yang lain juga sama. Itu konsep antrian seperti itu. Nah, di sini di queue diperlukan dua buah variabel paling tidak, yaitu head dan tail. Nah, secara umum juga operasi pada queue ini ada dua. Yang pertama adalah NQ, tadi yang sudah kita singgung sedikit, NQ dan DQ. Kalau NQ ini adalah untuk memasukkan data, misalnya melalui posisi paling belakang gitu ya. Kemudian DQ yaitu untuk mengeluarkan data. Ini misalnya contohnya kalau antrian bank tadi melalui posisi paling depan. Nah, untuk operasi-operasi yang lain hampir sama dengan linked list, seperti print, kemudian isEmpty, print untuk menampilkan data gitu ya, isEmpty untuk mengecek apakah queue itu kosong atau ada isinya, kemudian ada juga isFull untuk mengecek apakah queue sudah penuh atau belum.
jadi bersama dengan linked list, tapi kita fokus pada dua fungsi ini, NQ dan DQ. Karena konsep dari Q adalah ini, NQ dan DQ, masuk dan keluar dengan jalan yang berbeda gitu. Ini ada contoh potongan programnya. Jadi kita bisa memodifikasi fungsi push head yang ada di linked list yang sudah pernah kita bahas di materi sebelumnya. Jadi fungsi push head ini bisa kita jadikan sebagai NQ gitu ya. Jadi push head ini ada nilainya yang ingin dimasukkan. Nah, di sini kita set dulu alokasi memorinya karena kita memakai struct pastinya. Kemudian kita set data ke dalam struct-nya. Kemudian kita set dulu semuanya 0, baik itu next maupun pref-nya, karena kita mengibaratkan atau menggambarkan dulu posisi awalnya adalah kosong atau 0. Nah, di sini dicek apakah head sama dengan 0. Jika head sama dengan 0 berarti masih kosong, datanya masih kosong, Q-nya masih kosong. Jadi maka head ini nanti akan bernilai sama dengan tail dan juga jadikan current karena Q masih kosong tadi ya. Jadi jika head sama dengan 0, maka head diberikan nilai sama dengan tail sama dengan current ya. Jadi nilai yang barusan di input ini nanti langsung jadi head, otomatis juga jadi tail karena baru satu, dan dijadikan current. Kemudian jika tidak kosong, maka nah ini set nilai pref-nya sebagai current, set nilai previous-nya sebagai current, kemudian set nilai next-nya sebagai head yang baru, kemudian head sama dengan atau dijadikan sebagai current. Akan saya demokan seperti ini. Nah, contoh programnya nanti akan saya berikan, akan ada di blog saya. Nah, ketika program ini dijalankan, saya ingin menambahkan atau Q ya dengan fungsi push head. Jadi saya pertama-tama masukkan menu 1 ya, 1 kemudian enter. Nah, maka di sini akan ada nilainya 1. Nah, di sini head sama dengan tail sama dengan current. Jadi 1 ini adalah head dan juga tail dan juga current. Nah, ketika saya masukkan lagi Q lagi, nah dia akan bergeser ya. Jadi 1 ini adalah sebagai tailnya, kemudian head yang baru adalah 2 ini ya. Jadi set nilai pref-nya dengan current karena tadi ini 1 gitu kan. Kemudian set next-nya sebagai head yang baru, ini next-nya berarti kan ini bacanya dari kanan ke kiri gitu ya. Ini adalah yang current-nya tadi, kemudian next-nya berarti kan ini nilai inputan tadi kita jadikan head ya kan, kemudian head-nya ini jadi current, next-nya head jadi head-nya jadi current. Jadi posisi head-nya sekarang adalah 2. Ketika saya tambahkan lagi Q, maka akan berubah, head-nya jadi 3, padahal head pref-nya adalah 2, kemudian current next-nya di set 3 dan head-nya jadikan current gitu. Nah, selanjutnya adalah pop tail, ini untuk menghapus. Nah, ini cek dulu ketika tailnya adalah 0 maka kosong, datanya kosong, nggak bisa dihapus karena kosong. Jika tidak kosong, jika tail bernilai sama dengan head, maka set nilai current sebagai tail, kemudian head
headnya dijadikan tail, kemudian dijadikan null, dihapus ya, tailnya dihapus, kemudian memorinya dihapus. Nah ini kalau sama dengan head, tailnya sama dengan head. Nah kondisi jika tidak null dan tail tidak juga sebagai head, maka nilainya lebih dari 1, maka kita set dulu nilai current dengan nilai tail. Nah contoh di sini currentnya adalah tail ini 1, kemudian tail pref-nya, tailnya kita set tail pref gitu ya, kita set ke 2 gitu kan, kemudian dihapus. Ini tail pref-nya, ini tail next-nya. Nah sehingga tail next-nya di set null maka akan hilang, kemudian di free current, memori yang ada di komputer akan dihapus. Akan kita praktekkan dengan memilih menu 2 dan kita enter, maka akan terjadi seperti ini. Nah satunya akan hilang, kemudian tailnya berubah jadi 2 gitu, mirip seperti antrian. Ketika saya nambah lagi antrian, akan ada di sebelah sini ya, sebelah kiri, antrian lagi gitu. Nah ketika yang depan ini sudah selesai proses, misal selesai di bank antrian transaksinya, kita dequeue atau hapus yang di depan, maksudnya yang di sebelah kanan ya. Nah, akan hilang. Nah seperti itu. Nah teman-teman bisa mencoba, sederhana sekali konsep dari queue ini. Teman-teman bisa nyoba, kemudian dipelajari, dipahami, modifikasi, dan jangan lupa terus belajar. Baik, sekian dulu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.